Itu sebabnya kalau orang baik itu jadi begitu baik dan dikenal kebaikannya, maka ada cahaya di kampungnya, sehingga warga kampung merasakan cahaya itu, dan nama kampungnya pun berubah jadi baik. Nah demikianlah kemudian kita, kalau mampu kita mengeluarkan sifat-sifat kebaikan dalam wujud takwa itu dengan jalan syariat. Apa syariat itu wujudnya? Itu yang kita sebut dengan ibadah. Karena itu dalam sholat ada takwa, dalam puasa ada takwa, dalam umrah haji ada takwa. Dzalikal kitabu la hudal lil. Nah, siapa muttaqin orang takwa itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nah, jadi ketika ibu, saya, kita diminta menunaikan sholat, bukan ingin memberikan beban, tapi sholat itu akan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah sebabnya ketika ada orang bertanya, kenapa saya mesti sholat? Allah langsung jawab, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu kalau benar dikerjakan mampu membebaskan pelakunya, orang sholat itu, dari dua sumber keburukan, baik fahsya ataupun munkar. Nah, itulah rahasianya kenapa anak baru fase tumbuh berkembang usia 7 tahun yang diajarkan pertama kali sholat. Mengapa? Karena diharapkan anak itu tumbuh menjadi pribadi yang baik di masa depan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam puasa ada takwa. Itulah sebabnya kenapa orang puasa cenderung bisa menjadi lebih baik dibandingkan saat dia tidak puasa. Dan ternyata di antara hikmah puasa itu mampu menekan seseorang dari perbuatan maksiat, bahkan sifat buruk yang pernah dia kerjakan. Nah, ini kenapa setiap Jumat kita tiap pekan khatib mengingatkan yuk tingkatkan takwa. Maksudnya apa? Coba evaluasi sebanyak apa kebaikan yang sudah dikerjakan selama sepekan ini dengan status yang melekat pada diri kita. Misal datang ke Jumat ya, ketika mendengar khatib mengatakan, jamaah sekalian mari kita tingkatkan takwa. Lekatkan statusnya. Sebagai anak, berapa kebaikan yang telah kita munculkan kepada orang tua. Sebagai suami, berapa kebaikan yang telah dikumpulkan yang mampu diberikan kepada istri. Sebagai ayah, status sosial dan sebagainya. Nah, kumpulkan itu. Jangan sampai kita wafat kecuali sedang patuh mengerjakan kebaikan itu. Itu diantara rahasia. Kalau sudah jadi muslim, pasti insya Allah jika Islamnya benar, syariatnya benar, terkumpul kebaikan dalam dirinya, dan kebaikan yang menghasilkan pahala itu disebut dengan hasanah, dan dengan hasanah itulah kita pulang di dunia sampai ke akhirat. Maka doanya, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Nah,